Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan yang pertama saya sendiri, Dava Bagus Sabta Yahya dengan NPM 03 2023 107898. Lalu selanjutnya, Saya Paulus Gregor Segi Warkitimu dengan NPM 03 2023 107890. Saya Saya Muhammad Irsa Fatur Rahman dengan NPM 03 2022 07 822. Saya Amadeo Erliandi Rubinto Kastam dengan NPM 03 2023 107887. Saya Ahmad Farajai Salhat dengan NPM 2023 107902. baik, itu kelompok anggota dari kelompok kita. Lalu berikutnya kami akan memaparkan sistem kendali dan monitoring sistem PLTS, yaitu sebagai berikut. Ini adalah tampilan HMI utamanya, sistem kendali dan monitoring sistem PLTS. Di sini terdiri dari beberapa tampilan, yaitu yang pertama tampilan baterai, inverter, sama PV. Nah, kegunaan tampilan ini untuk memonitoring dari ketiga komponen tersebut. Di sini yang pertama saya mulai dari baterai. Ketika baterai diklik on, maka tampilannya limit arus, limit tegangan akan aktif juga, akan nyala. Sama lampunya juga berwarna hijau. Nah, fungsi tombol on off ini gunanya sebagai kontaktor magnet. Jadi dari SCADA mengirim sinyal dari sistem SCADA mengirim sinyal ke PLC. Lalu sinyal PLC mengirim sinyal ke kontaktor magnet. Nah, gunanya apa kalau pakai kontaktor magnet? Yaitu untuk sebagai sistem proteksi. Jadi kita bisa kontrol on sama off-nya melalui SCADA. Terus juga di sini ada tampilan peringatan yang dimana akan berkedip-kedip jika melebihi dari limit arus dan limit tegangan pada setiap komponen ini. Nah, maka otomatis akan off. Baik, selanjutnya yang di bagian inverter akan dijelaskan sama teman saya. Baik, di panel berikutnya ada panel inverter. Jadi di panel inverter ini dia akan baru on ketika sistem dari SCADA memberikan sinyal ke sistem PLC, yang kemudian dari sistem PLC sendiri akan memberikan sinyal perintah kepada kontaktor magnet, sehingga ketika kontaktor magnet mendapat perintah untuk menghidupkan, maka dari sini sudah diwakili dari panel switch on dan off. Jadi ketika kontaktor magnet aktif, dia akan menghidupkan fungsi inverter. Dan ketika panel inverter ini sudah hidup, akan ditampilkan dari lampu indikator hijau yang akan menyala. Lalu ketika sistem inverter juga sudah menyala, maka tampilan seperti limit arus dan limit tegangan akan muncul seperti ini. Seperti itu. Dan kemudian ke panel yang selanjutnya. Jadi saya akan menjelaskan dengan panel PV. Panel PV itu terdiri dari di sini ada on off, tombol button on off. Ketika tombol button on, di sini terbaca limit arusnya 15 ampere dan limit tegangannya terbaca 60 volt. Di sini gunanya PV itu untuk mengirimkan sinyal di sebuah kontaktor magnetnya. Baik, saya lanjut. Jadi pada tampilan HMI utama ini terdiri dari ada 3 kan ya. Nah,
dari beberapa dari beberapa komponen yang kita monitoring, kita bisa melihat real time datanya. Jadi kita tinggal klik contoh baterai, kita tinggal klik baterai. Nah di sini akan tampil real time datanya. Ya baik. Di sini kita bisa memantau SOH-nya, voltnya, ampernya, suhunya. Nah sama SOC baterainya berapa persen. Nah di sini tidak muncul. Nah, saya klik on. Di sini tidak muncul karena kita belum ada data dari eksternal variabelnya atau dari PLC-nya. Nah, sama juga dengan grafik arusnya, grafik tegangannya juga masih kosong. Rencananya ke depan, ketika kita sudah mempunyai device-nya atau PLC-nya, nanti kita akan mengambil data tersebut dari PLC-nya, lalu kita dari PLC itu kita cari variabel eksternalnya, kita ambil dan kita dapat tampilkan di sini. Kita pun juga dengan inverter cara kerjanya sama. Di sini ada penelitian data frekuensi, arus, tegangan, daya aktif, energi akumulatif, suhu. PV juga sama, tegangan, arus, suhu, watt, dan iradiansinya. Lanjut, yang user akan dijelaskan sama saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini ada user. User di sini. Nah, di sini ada user 1, 2, 3 dan 4. Nah, user di sini ini yang memegang kunci dari kendali monitoring sistem PLTS tersebut. Nah, jadi di sini ada departemen admin, ada departemen engineering, ada departemen operator, dan ada operator lagi. Nah, tugas di sini user di sini ini memiliki tugas masing-masing. Ada juga ini yang bisa memegang semuanya. Kadang ada juga tergantung pembuatan monitoringnya tersebut. Nah, dan di sini akan dibuatkan monitoringnya ada departemen admin dan engineering itu untuk fokus mengatur mengawasi pada baterai dan inverter. Itu untuk admin dan engineering. Dan untuk departemen operator yang user 3 dan 4 di sini ini cuman mengawasi dan mengamati di sistem PV tersebut. Nah, itu untuk beberapa user atau bagian pengamat dalam monitoring tersebut. Oke, itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman kita. Ya, dan lanjut untuk setting ini belum, karena belum punya device-nya, soalnya device-nya pakai PLC. Cuman Ya, baik, cukup. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.